Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Irwan dengan nomor UKG 201503005056, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 3 tahun 2021, Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Bisnis dan Pemasaran. Pada hari ini, Senin, tanggal 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja dengan tema tampilan barang dalam penataan produk, mata pelajaran penataan produk di SMK Seragan Jaya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah Baik. Alhamdulillah pada sehat semua, pada baik semua. Sekarang kita masih dalam masa pandemi. Saya ingatkan, tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa apabila keluar rumah selalu memakai masker dan jangan berkerumun, ya. Iya, Pak. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Silakan pimpin doa. Adrian, boleh Adrian satu pimpin Ya, doa. Pak. Bersiap, berdoa menurut agamanya masing-masing, mulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai, saya ingin mengabsen terlebih dahulu ya. Aura ada, Aura? Pak. Ada. Terus Adrian Saputra ada? Hadir, Pak. Hadir. Hafid Baihaqi. Hadir, Pak. Hadir. Kita memulai pelajaran kita hari ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Di sini siapa yang ingin menjadi orang sukses? Semuanya pasti ingin lah, Pak. Semuanya pasti ingin ya menjadi orang sukses. Ya, nah, untuk mencapai keinginan tersebut menjadi orang sukses, tidak mudah. Harus ada jalannya, harus ada pengorbanannya. Ya, salah satunya kalian sekarang ini belajar. Kita belajar daring, memakan waktu, memakan pikiran ya, terus ada kuotanya juga, itu harus ada pengorbanannya. Untuk nanti kalian menjadi orang sukses. Jadi ibarat kita harus buat masa depan, kita harus menabung. Nah, menabung dari mana? Dari sekarang ini. Kalian memperoleh ilmu, memperoleh pengetahuan ya, di masing-masing kompetensi kalian, sehingga nanti buat bekal masa depan kalian nanti. Semoga kalian semua bisa menjadi orang sukses ya. Amin. Jangan lupa tetap semangat ya belajarnya. Kalau saya bilang semangat pagi, kalian jawab pagi, pagi, pagi. Oke? Walaupun siang-siang seperti ini, tetap semangat pagi. Semangat pagi. 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 Oke, luar biasa. Sebelum saya mulai pelajaran hari ini, untuk materi minggu lalu itu tentang apa? Ada yang masih ingat? Tentang penataan produk. Siapa itu? Siapa tadi? Aura ya, tentang penataan produk. Betul. Tentang apa lagi? Jenis-jenis produk, Pak. Tentang jenis-jenis produk. Penataan produk. Penataan produk. Tentang penataan produk dan jenis-jenis penataan produk. Nah, saya ingin bertanya, apa yang dimaksud atau yang kalian pahami tentang penataan produk? Saya, Pak. Apa yang bisa? Adrian. Iya, silakan, Adrian. Penataan produk adalah cara mengelompokkan barang sesuai dengan jenis dan kegunaan dengan memperhatikan keindahan untuk menarik minat konsumen dan keinginan membeli produk tersebut, Pak. Tentang cara pengelompokan barang sesuai dengan jenis atau kegunaannya ya, Adrian ya? Iya, Pak. Menurut keindahannya, betul, tepat sekali. Selanjutnya, jenis-jenis penataan produk, apa saja yang kalian ketahui? Ya, Pak. Silakan, Adrian. Jenis ada Windows display, interior, eksterior, dan selera display, Pak.
Betul. Jadi secara umum, jenis-jenis penataan produk dibagi menjadi 4. Yang pertama, Windows display, Light, interior display, exterior display, dan solari display. Ya. Oke, hebat ya, berarti masih ingat ya. Sekarang untuk materi hari ini kita akan masuk mengenai tampilan penataan produk di supermarket ya. Saya akan share screen. Di mana sudah terlihat? Kameranya jangan lupa di-on kan. Sudah, Pak. Ayo, IP. Hari ini kita akan belajar mengenai tampilan barang dalam penataan produk di supermarket ya. Nah, di sini untuk kompetensi dasarnya 3.2 yaitu merencanakan tampilan barang dalam penataan produk di supermarket, fashion, sport, drink, food, fresh, dan kosmetik di supermarket. Untuk 4.2-nya, membuat rencana tampilan produk, drink, food, fresh, dan kosmetik di supermarket, fashion, dan sport. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama, menjelaskan tampilan barang dalam penataan produk. Yang kedua, menganalisis tampilan barang dalam penataan produk. Yang ketiga, merencanakan tampilan barang dalam penataan produk. Yang keempat, menentukan tampilan barang dalam penataan produk. Untuk tujuan pembelajarannya, melalui penggalian informasi, diskusi, dan pemecahan masalah, peserta didik mampu pertama, merencanakan tampilan barang dalam penataan produk dengan benar. Dan yang keempat, menentukan tampilan barang dalam penataan produk dengan benar. Nah, itulah materi kita hari ini. Ya. Nah, selanjutnya, yang itu materi pertama adalah desain toko. Apa yang dimaksud dengan desain toko? Ada yang bisa? Saya, Pak, Siapa? Aura ya? suatu rancangan atau rencana sebuah toko. Suatu rancangan atau rencana sebuah toko. Oke, betul. Hebat. Ada lagi yang lain? Siapa yang bisa? Saya, Siapa? IP. Ipe. Silakan Ipe. Desain adalah suatu rancangan atau rencana sebuah toko. Citra toko memberikan ciri khas sebuah toko. Jadi sebuah rancangan atau rencana toko untuk memiliki ciri khusus sebuah toko. Seperti itu ya? Ya, Hebat kamu. Oke, jadi apa itu desain toko? Desain toko merupakan suatu proses perencanaan dalam merancang toko atau retail yang mempunyai suatu fungsi dan mempunyai nilai keindahan. Jadi kita mendesain toko itu ada fungsinya untuk apa? Bagaimana cara menarik minat konsumen? Nah, mempunyai keindahan, harus indah gitu. Enak dipandang, enak dilihat, seperti itu ya. Keindahan dari warnanya, dari penempatannya, jadi mempunyai suatu nilai keindahan. Selanjutnya, nah di sini ada fungsi desain toko. Yang pertama, menciptakan citra toko atau supermarket, menciptakan citra, ya. Yang kedua, memberikan fleksibilitas yang maksimal. Saya ingin tanya mengenai tentang menjaga keamanan toko. Ada yang bisa? Biasanya kalau sebuah supermarket atau toko itu menjaga keamanannya dengan apa? CCTV, Pak. Iya, dengan CCTV. Betul, dengan CCTV. Jadi, maksudnya menjaga keamanan toko, yaitu, jadi sebelum kita membuat, kita harus mendesain di manakah letak-letak yang memungkinkan untuk ditaruh CCTV sebagai pengaman toko. Nah, itu kan harus didesain. Letaknya di sebelah mana, apakah menjangkau keseluruhan ruangan atau tidak. Kalau tidak, nah berarti harus ditambah lagi di sebelah mana ke posisinya seperti itu. Jadi bisa menjaga keamanan seluruh ruangan toko. Seperti itu ya. Oke, next ya, lanjut. Nah, di sini, tadi sudah saya jelaskan ya.
Merencanakan desain toko. Pertama ada bagian dalam toko general interior tentang pewarnaan dan pencahayaan. Nah, di sini bagaimana pencahayaannya, warna apakah yang nanti lampunya kalian pasang, misal warna kuning, apakah warna putih, atau warna-warna yang lain. Dan pewarnaannya, misalnya ini pewarnaan ini bisa menjadi ciri khas, contohnya merah, kuning, biru. Itu ciri khas apa? Indomaret. Ya, merah, kuning, biru itu memberikan ciri khas Indomaret. Nah, pewarnaan itu penting, ya. Jadi membuat kita mengingat, wah warna merah ini berarti toko ini. Selanjutnya ada tentang kebersihan. Nah, di sini kenapa kebersihan? Coba silakan ada yang menjelaskan. Kebersihan supaya tokonya menjadi lebih rapi lagi, Pak. Ya, tokonya supaya menjadi lebih rapi lagi. Kalau seandainya, misalnya, kotor banget ini, terus udah gitu banyak tikusnya. Pernah nggak kalian? Gitu. Sering, Pak. Iya, terus kesannya gimana? Kalian malas lagi pasti balik lagi karena jorok ya. Ya, Bersih karena ya? jorok tempatnya ya jadi nggak nyaman Pak kalau Iya, jadi datang. gak nyaman. Terus jadi kamu ini kira-kira produknya higienis tidak ya? Betul tidak? Kebersihannya kurang menjamin. Iya, jadi kurang nyamin kayaknya, jadi kurang percaya gitu. Ya, Iya. makanya kebersihan itu faktor penting. Kalau kalian punya sebuah retail toko itu perhatikan kebersihan ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini tadi bagian dalam toko, sekarang bagian luar toko, eksterior. Pertama bagian muka toko. Yang kedua bagian simbol atau logo. Yang ketiga pintu masuk. Nah, simbol atau logo ini menjadi penting. Jadi misalnya sebuah brand dengan logo tertentu itu akan mengingat terus. Logonya M warna kuning tadi apa? Ada badutnya. McDonald. Kalau logonya gambar lebah. Madu. Lebah apa? Indomaret. Kalau semut? Alfamart. Itu logo kan? Iya, Jadi Pak. apabila kalian mendesain sebuah toko, luarnya harus ada logonya supaya diingat. Selanjutnya, nah, di sini ada metode pengelompokan penataan produk. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Lanjut ya. Metode pengelompokan penataan produk yang pertama, penataan produk secara vertikal. Kalian lihat gambarnya nih ya, coba kalian jelaskan, kalian deskripsikan. Apa itu penataan produk secara vertikal? Silakan, siapa yang bisa? Adrian, Pak. Silakan, Adrian. Bagaimana, Adrian? Vertikal itu produknya secara turun, ya ke bawah atau ke atas. Produknya secara turun ke bawah atau ke atas. Ada lagi yang lain? Saya Pak Bayu. Iya, Bayu. Silakan, Bayu. Barang disusun berdasarkan ukuran dari jenis yang terkecil sampai dengan ukuran besar ataupun sebaliknya, Pak. Disusunnya secara apa? Menempatkan barang dari atas ke bawah, Pak. Iya, menempatkan barangnya dari atas ke bawah. Betul. Jadi, penataan produk secara vertikal yaitu penempatan barang supermarket yang sejenis berderet dari arah vertikal atau atas bawah atau sebaliknya bawah ke atas ya. Dan merek juga harus terlihat di bagian muka secara vertikal. Jadi, penyusunannya secara vertikal. Misalnya paling bawah itu biasanya paling besar. Terus ke atas lagi, paling kecil ke atas lagi, paling kecil gitu. Jadi secara vertikal ya. Dan harus tertampak mukanya ya. Seperti itu ya. Mereknya jangan di belakang mereknya supaya memudahkan konsumen untuk melihat atau mencari. Selanjutnya, nah di sini ada penataan produk secara horizontal. Ada yang bisa dari gambar tersebut? Saya, Pak. Hafid. Saya. Hafid, silakan. Penataan secara horizontal ialah penataan barang dengan cara barang paling besar, paling kiri, makin ke kanan, semakin kecil. Betul, hebat. Penataan barang dagangan yang sebelah kanan paling besar dan semakin ke kiri semakin kecil ya. Betul. Iya, Pak. Hebat, Hafid. Plus dong buat Hafid ya.
Benar ya. Jadi penempatan barang yang sejenis berderet horizontal dari arah kiri ke kanan atau arah melebar. Berarti dari kiri ke kanan atau arah melebar. Dan merek barang tersebut harus terlihat dari depan. Ini harus ya. Jadi penempatan barangnya tadi Hafid sudah bilang, biasanya sebelah kiri itu paling besar, makin ke kanan makin Makin kecil. kecil. Betul, pokoknya hebat ya, hebat. Next, selanjutnya di sini ada jenis penataan produk di supermarket. Yang pertama ada floor display. Nah, dari gambar tersebut ini, apa yang bisa kalian diskusikan tentang floor display? Saya, Pak. Ya, silakan. Siapa tadi? Saya itu siapa ya? Ora ya? Iya, Ya, Ora silakan. yaitu pemajangan yang diletakkan di lantai. Memajang barang dagangan yang diletakkan di lantai. Oke, boleh. Cut. Floor display adalah memajang barang dagangan yang disusun langsung di lantai tanpa menggunakan rak. Nah, jadi pemajang barangannya ini langsung disusun di lantai tanpa menggunakan rak seperti ini ya nih. Langsung disusun di lantai, tapi harus menggunakan valet. Supaya kenapa? Supaya memudahkan dalam pembersihan. Untuk menyusun floor display itu ada tekniknya. Tidak boleh melebihi tingginya dari 1 meter supaya konsumen dapat melihat dan menjangkau. Selanjutnya tentang impulse buying display. Ada yang bisa menjelaskan? Rafli, wah langsung cepat Saya, Rafli. Pak, saya. Rafli dulu, silakan Rafli. Impulse viewing display yaitu display yang ditempatkan pada posisi yang strategis, mudah dijangkau sehingga konsumen tergerak untuk membeli. Betul, hebat kamu Rafli. Jadi impulse viewing display yaitu display yang ditempatkan pada posisi strategis ya, yang mudah dijangkau, terus yang sering dilalui oleh pengunjung atau konsumen. Nah, dengan tujuannya atau harapannya supaya konsumen itu bergerak untuk membeli. Nah, biasanya ini diletakkan di mana? Dekat kasir. Betul, dekat kasir. Kalian pernah ke Indomaret, ke Alfamart? Tengah. Sering banget itu produk yang sering biasanya coklat ya, permen, ya kan? Itu emang sengaja ditaruh di situ supaya ada dorongan untuk membeli. Kan ada dorongan. Jadi yang tadinya kalian tidak ingin beli, tiba-tiba lihat produk tersebut, jadi kepengen juga seperti itu. Ataupun dipajangnya di tempat yang sering orang lewat, yang tadinya tidak beli, jadi beli seperti itu. Selanjutnya ya, next. Nah, sini merchandise mix display. Ada yang bisa? Merchandise mix display apa? Pak. Ya, Hafid Resen. Pemajangan produk dengan memanfaatkan hubungan komplementer, contoh kopi dengan gula. Ya, betul. Jadi, betul. Hebat Hafid. Memajang produk dengan memanfaatkan hubungan komplementer atau memajang secara berdekatan antara barang yang biasa digunakan bersama. Contohnya, spaghetti dengan saus, kopi dengan gula, ya. Jadi saling berhubungan, gitu ya. Nah, di sini cut cash display. Silakan Nadira. Cash display yaitu menggunakan kotak atau karton kemasan besar yang dipotong setengahnya demikian rupa dan disusun rapi sehingga produknya tampak. Oke, hebat, betul. Ada lagi yang lain? Ayo. Produknya dilihat secara terbuka, Pak. Produknya secara terbuka. Iya. Tutup. Jadi, cut cash display itu biasanya pemajang barang dagangan tanpa menggunakan suatu gondola atau rak, tetapi menggunakan karton atau kotak atau pembungkus yang besar, dipotong. Bisa dipotong setengah, atau seperempat, atau sedemikian rupa supaya terlihat lebih rapi dan disusun. Biasanya produk apa yang pernah kalian lihat? Minuman, Pak. Ada minuman, makanan juga bisa.
Jadi karton-karton yang itu tidak dibuang, digunting, dibuat tempat pendisplayan ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Selanjutnya jumble display. Siapa yang bisa? Saya Wow, banyak yang belum nih dulu. Coba yang belum. Ipeh, coba Ipeh belum kan? Jumlah display yaitu penempatan display barang secara sembarangan yang berkumpul dengan barang promo. Ada lagi Nadira, boleh silakan. Produk dengan berbagai macam merek dan jenis ditempatkan pada rak promo serta diletakkan di lokasi terbuka. Tuh, hebat juga Nadira ya. Oke, tepuk tangan dong buat Nadira sama Ipeh ya. Tangan. Jadi, penempatan barangnya itu berbagai macam jenis produk ditempatkan di tempat terbuka, biasanya barang-barang promo ya, seperti itu. Coba dibuka kameranya. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Ada, kalau nggak ada lanjut ya. Nah, Rafli keluar masuk, kenapa Rafli? Ini sinyal ya Rafli ya, nggak apa-apa ya. Nah, selanjutnya akan saya putar sebuah video ya di sebuah supermarket tentang tampilan penataan produk. Silakan kalian perhatikan bagaimanakah penataan produknya dan jenis-jenis apa saja yang ada dalam video tersebut. Tadi sudah saya jelaskan ya jenis-jenis penataan produk di supermarket ya. Sudah terlihat atau belum? Sudah terlihat? Sudah. Ya, silakan kalian perhatikan video berikut. Sudah diperhatikan? Sudah, Pak. Nah, bisa kalian perhatikan di dalam video tersebut ada jenis-jenis display apa saja. Coba ada yang bisa Saya jawab. jelaskan? Silakan siapa? Silakan Nur Alifah. Floor display adalah itu kayak barang yang dipajangnya itu di lantai. Kalau merchandise mix display itu pemanfaatan hubungan komplementer kayak spaghetti dengan saus, terus kopi dengan gula. Oke, betul. Ya, hebat kamu ya. Ada lagi yang lain? Silakan selain Alifah. Ada lagi yang lain? Ada code cases display, Pak. Card cash display yang mana tadi? Minyak. Yang menggunakan itu menggunakan kotak Di dalam atau kotak. bola. Tadi card Iya. cash display ya. Iya, Bentar. Pak. Oke. Rafli. Ada lagi? Apa lagi? Masih banyak loh. Bayu, Impulse silakan. Ada impulse buying display, Pak. Impulse buying display, boleh yang mana produknya? Dan jelaskan apa impulse buying display. Display yang ditempatkan pada posisi yang strategis mudah dijangkau sehingga konsumen tergerak untuk membeli. Ya, contohnya tadi di mana dalam video tersebut? Beras, Pak. Ada Beras. Yang beras. Iya, Pak. Oke, nanti kita lihat. Selanjutnya ada lagi. Hafid ya, dulu Hafid. Nanti Nadira ya di sini. Silakan Hafid. Ada sampling display, pemanjangan Display. pemajangan yang biasanya konsumen dapat mencicipin atau mencoba produknya. Di dalam video ada kah? Yang dibuah. Sudah cukup? Sekarang kita review. Kita lihat ada apa saja jawaban dari kalian ya. Ini tadi Hafid ya. Tadi bilang apa Hafid?
Sampling display, Pak. Display. Apakah ini bisa dicoba? Hah? Apakah ini Bisa, bisa Pak. ditahan? Bisa. Ya, pada umumnya tidak bisa itu ya. Nah, kita lihat. Ini apa? Itu floor display. Iya, ini adalah floor display. Tadi ada yang jawab nggak? The floor display. Ini apa yang kalian bisa? Ini bisa termasuk dalam merchandise mix display, saling berhubungan. Ya, di sini ada pasta gigi dengan Odol. sikat Sikat gigi. Ini pastanya, ini sikat gigi. Ya, termasuk apa? Tadi ada yang jawab ini. Siapa tadi? Saya cek dulu ya. Influx. Ya, influence being display. Betul. Ini disebut dengan influence being display ya. Tadi Bayu. Bukan beras Bayu ya. Kalau beras biasanya dia di floor display. Ini influence being display. Penempatannya di mana? Coba kalian lihat. Di dekat Dekat kasir. kasir kan? Kayak gimana? Seperti apa jenisnya? Horizontal, Pak. Horizontal atau vertikal? Apa Adrian? Horizontal secara ke samping, Pak. Oke, saya jelaskan. Ini secara vertikal. Dari bawah ke atas kan? Paling bawah paling besar. Ke atas makin Kecil. kecil. Kalau horizontal, kanan besar, kiri makin. Kecil. Nah, ini mungkin tadi ya Bayu ya beras ya. Ini disebut dengan floor display ya. Ini disebut dengan jumble display ya. Display. Itu promo. Kita akan ada LKPD. Ya, ini LKPD-nya akan saya share sebentar. Nah, sudah terlihat ya. Gambar kerjanya yaitu ada nama anggota, ya, nama supermarket dan department store. Sudah saya bagikan ya masing-masing kelompok. Nanti sesuai dengan petunjuk dan langkah kegiatan, jenis pendisplayan apa saja yang ada dalam supermarket tersebut atau department store yang kalian dapat tuangkan dalam LKPD. Contohnya, tadi kelompoknya misalnya kelompoknya Nadira ya. Nadira itu kamu kelompoknya di apa? Di Matahari. Nah, di Matahari itu ada display apa saja? Floor display. Ya, nanti dituangkan di dalam LKPD tersebut. Misalnya, Matahari adalah ini, terus kalian jelaskan ya. Paham ya? Paham, Pak. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Jadi masing-masing kelompok sudah saya bagikan ya. Silakan kalian kerjakan ya. Saya kasih waktu kurang lebih 10 menit. Ada di Google Classroom ya. Silakan kalian bagikan. Silakan kalian download dan kalian kerjakan secara kelompok. Saat yang sudah selesai, silakan presentasikan hasilnya. Oke, Nadira sudah terlihat. Adrian, Aura, nah sudah terlihat ya. Silakan kalian presentasikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok saya. Saya akan memperkenalkan kelompok saya. Adrian Saputra, Nadira, Fatur, Aura. Apa itu Matahari Department Store? Matahari Department Store adalah sebuah perusahaan retail di Indonesia. Saat ini Matahari Department Store merupakan salah satu dimiliki perusahaan oleh PT Matahari Putra Prima Tbk per kuartal pertama tahun 2017. Matahari Department Store mempunyai 151 gerai di lebih dari 60 kota di Indonesia. Jenis pendisplayan yang ada di Matahari Department Store apa saja itu? Pertama, tema display. Tema display apa itu? Pemajangan untuk barang yang dipromosikan untuk mempromosikan sebuah produk di satu masa event. Contohnya ada di gambar berikut. Sudah, Pak. Impulse buying product display. Display yang ditempatkan pada posisi yang strategis, mudah dijangkau, banyak dilalui pengunjung dengan harapan orang yang lewat tergerak untuk membeli. Ada yang kelima, wall display, yaitu menatap produk dengan menggunakan alat bantu berupa gantungan yang ditempel pada dinding. Display ini biasanya untuk barang-barang fashion seperti pakaian dan kelengkapannya.
Dan yang keenam, ada floor display. Apa itu floor display? Floor display itu mengajarkan produk dengan menggunakan lantai dasarnya tanpa menggunakan rak apapun. Dan ini adalah contoh gambar dari floor display. Sekian dari presentasi dari kelompok saya, kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli pos dong. Betul ya. Pokoknya tadi kamu ada apa ya, coba dikatasin coba. Ada time display, betul ya. Di materi ada time display, tadi ada apa lagi? Ada jumble display, yang salah tadi ada ya. Terus ada wall display, betul ya. Ada influence buying product display, benar ini ya. Wah. Oke, di stop sharing. Oke, terima kasih ya Nadira dan Adrian. Wah, hebat. Kita beri pos dong untuk Adrian. Ayo dibuka lagi, Bayu, Afid, kameranya Adrian. Selanjutnya sebelum kita mengakhiri materi hari ini, yaitu ada quizzes untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami materi hari ini. Linknya ada di tabel chat, tidak? Lihat belum? Ayo coba dikerjakan. Sudah selesai? Sudah ya? Udah, Pak. Sang. Sudah saya pantau, sudah saya lihat. Alhamdulillah nilainya bagus-bagus ya. Berarti kalian sudah paham. Sebelum kita mengakhiri materi hari ini, kita akan menyimpulkan atau melakukan refleksi. Hari ini kita belajar tentang materi apa saja. Ada yang bisa, silakan. Silakan Aura. Desain toko merupakan suatu proses perencanaan toko atau retail yang mempunyai fungsi berguna dan mempunyai nilai keindahan. Oke, betul. Kita mempelajari tentang desain toko. Tadi ada lagi, apalagi tadi Hafid, silakan Hafid. Tentang berbagai macam jenis penataan produk di supermarket. Ya, apa saja? Floor display, wall display, merchandise mix display, jumbled display, food cut case display, sampling display. Oke, hebat ya, betul ya. Gue post hari ini. Oke. Alhamdulillah ya, pagi kita hari ini telah selesai. Berarti kalian sudah pada paham semua untuk materi hari ini. Jadi kita sudah ada kuisis juga, ada persuasif. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada Hafid untuk memimpin doa. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya, tetap semangat ya belajarnya ya. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan apabila keluar rumah, selalu memakai masker. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.